kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol-ngobrol tentang saat ini saya sebagai CGP sedang membahas soal membuat keputusan yang menggunakan nilai-nilai kebajikan. Jadi saya pengen tahu juga nih pendapat Bapak atau pengalaman pribadi Bapak selama ini menjadi kepala sekolah dalam membuat keputusan. Baik, saya boleh mulai ya Pak? Boleh, semampu saya jawab ya. Saya tahu Bapak pasti bisa jawab. Oke, jadi Bapak selama ini pasti kan banyak mengalami kasus-kasus ya Pak selama menjadi kepala sekolah. Nah, saya mau bertanya bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, dan juga bagaimana Bapak mengambil keputusan untuk kasus-kasus tersebut. Baik. Memang ini suatu kepala sekolah dihadapi suatu kemasan yang kadang-kadang sulit untuk langsung mendapatkan suatu keputusan untuk pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan mengenai dilema etika gitu ya. Kenapa? Karena dari keputusan itu kepala sekolah juga berpikir lagi apakah keputusan itu sudah tepat atau belum, seperti itu. Nah, dari pertanyaan Misko tadi bagaimana seperti itu ya, perlu kita identifikasi dulu permasalahan seperti apa gitu ya. Kemudian dari analisis itu nanti kita kelompokkan gitu, permasalahan itu dari kelompokan itu, kemudian kita analisis satu persatu apakah bisa kita jawab atau belum. Dari hasil analisis itulah baru kita bisa mendapatkan suatu keputusan. Walaupun keputusan itu sudah keputusan yang mutlak saya jawab, tapi besok-besok kemungkinan saya akan berpikir lagi keputusan itu yang bagaimana. Apakah keputusan itu sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku? Apakah keputusan itu memang sudah memberikan kebijakan juga pada yang mempunyai dilema, atau memang keputusan itu sudah sesuai regulasinya? Jadi perlu refleksi juga ya Bapak ya? Iya betul, segala sesuatu biasanya saya mengucap seperti itu, nanti akan saya revisi lagi kalau memang pernyataan saya masih kurang tepat. Oh baik. Berarti Bapak mencari dulu inti permasalahannya, lalu dianalisis, lalu melakukan refleksi tentang kalau keputusan ini dampaknya seperti apa, begitu ya Pak? Baik, jadi kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Tadi saya katakan bahwa apakah tadi keputusan, kalau saya mengambil keputusan itu, apakah keputusan yang saya berikan itu apakah mengandung resiko gitu ya. Hasil akhir dari keputusan itu apakah resikonya seperti apa, apakah merugikan atau bermanfaat gitu. Kemudian barulah saya akan menganalisis sebaiknya seperti apa. Yang kedua, apakah yang saya katakan bahwa yang menjadi suatu keputusan saya itu sesuai dengan regulasi yang berlaku gitu, atau menyimpang dari regulasi yang berlaku. Yang ketiga, apakah keputusan saya itu memberikan efek pada seseorang atau yang bermasalah dalam dilema itu, sehingga saya perlu suatu kebijakan untuk memberikan suatu nilai pada si yang terkena dilema itu untuk dapat diberikan suatu namanya kebijakan lah untuk dia. Jadi jangan sampai dia juga tersinggung, kemudian juga dia bisa menerima apa yang menjadi keputusan. Memang itulah aturan-aturan yang berlaku seperti itu. Berarti tidak sekedar mengikuti regulasi, tapi kita juga memperhatikan kepedulian juga ya Pak. Betul, ya. Selama ini kan Bapak sudah cukup lama ya menjadi seorang kepala sekolah. Boleh saya tahu berarti sudah berapa lama nih Pak? Saya tahun 2014. Berarti sudah hampir 10 tahun ya. Iya. Nah, selama selama ini berarti kan Bapak pasti menemukan banyak tantangan nih selama membuat keputusan, apalagi yang berkaitan dengan dilema etika. Kira-kira apa yang menjadi tantangannya sih Pak selama membuat keputusan tersebut? Ya. Memang kalau bicara tentang kompetensi kepala sekolah, salah satunya adalah kompetensi wirausaha. Kompetensi wirausaha itu salah satunya adalah berani menanggung risiko. Iya. Nah, jadi kalau keputusan itu kita juga harus bisa mengambil risiko. Makanya risiko itu apakah risiko nanti berdampak positif buat yang dilema ataupun saya, atau
resiko itu nanti bermanfaat juga pada yang punya dilema ataupun diri saya sendiri. Kemudian juga untuk menjadi kepala sekolah seperti itu kita juga harus berpikir smart ya. Smart itu artinya ya cerdas, jangan sampai kita membuat keputusan yang mencederai orang. Artinya perlu kebijakan, perlu tutur kata yang baik, perlu pengertian yang luas buat si yang mendapatkan masalah dilema itu. Kemudian kita harus peduli pada mereka, jangan semata-mata keputusan kita ini hanya merugikan seseorang, tapi kita mengambil kebijakan-kebijakan yang baik. Kemudian yang paling penting adalah bahwa keputusan yang kita ambil sesuai dengan regulasi yang berlaku hingga saat ini, baik tata krama, gaya adat setempat dan sebagainya. Oh begitu, jadi memang saya highlight itu memang harus sesuai regulasi, itu wajib ya Pak sepertinya. Iya betul ya? Itu utama dulu, jangan nyimpang. Iya. Iya, dan selain itu berani menanggung resiko dan juga tidak boleh mencederai orang lain. Ya, memang mengingat sekolah itu adalah sebuah institusi moral, sehingga kita memang harus memiliki moral yang baik ya Pak. Jangan sampailah mereka yang ada dilematis itu jadi tercederai oleh perkataan kita yang semena-mena. Oh iya. Kita perlu pertimbangan depannya untuk seseorang tersebut. Iya baik. Ada lagi nih Pak, saya mau tanya, apakah saat Bapak melaksanakan tugas ini ada jadwal tertentu nggak untuk menyelesaikan kasus dilema etika, atau misalnya ada kasus Bapak langsung selesaikan saat itu juga gitu? Memang kalau kasus-kasus ini pasti ada, kemudian tapi pemecahannya juga secara tentatif lah, kita tidak langsung ketemu kasus kita jawab langsung pada saat itu, tergantung juga tingkat level dari permasalahan tersebut. Gitu ya. Kalau permasalahannya berat, terus terang bahwa saya juga perlu pertimbangan beberapa orang yang bisa membantu saya di dalam memecahkan suatu permasalahan etika itu. Kenapa? Karena mereka walaupun bagaimana kita brainstorming mereka buat pengambilan keputusan yang saya katakan tadi, bahwa permasalahan itu kita kelompokkan, kemudian dari kelompokan itu kita analisis. Walaupun keputusan yang dari orang lain itu yang membantu Bapak juga tidak selalu Bapak gunakan sebagai pengambil keputusan. Bisa saja keputusan itu hanya sebagai pertimbangan Bapak di dalam mengambil suatu keputusan. Nah, yang saya katakan tadi bahwa keputusan itu apakah nanti berimbas pada risiko seseorang, kemudian apakah saya memberikan perhatian juga pada orang, dan juga kemudian regulasinya bagaimana, perlu kita pertimbangkan. Itu ada 3 yang perlu kita pertimbangkan. Hasil akhirnya bagaimana nih keputusan itu, berisiko enggak kan gitu. Kemudian di dalam saya pengambilan keputusan apakah nanti mencederai seseorang atau tidak. Kemudian saya dalam mengambil keputusan apakah sudah sesuai regulasi atau tidak. Nah, makanya saya bilang bahwa kalau ada jadwal khusus saya tentatif saja lah. Kalau memang bisa saya jawab akan saya jawab. Gitu. Tapi saya akan evaluasi hasil jawaban saya kepada yang memang punya masalah dilema etika tadi seperti itu. Oh iya, memang melihat ya, gimana dulu ya kasusnya ya Pak. Betul. Dan selama ini apakah ada yang mungkin ada yang membantu Bapak dalam mempertimbangkan untuk membuat keputusan gitu, kira-kira atau faktor apa, atau ada yang membantu? Pasti ya Bu ya, kalau dalam suatu pengambilan keputusan tadi saya lihat dulu dari levelnya ya. Kalau pengertian bisa level dari siapa? Dari saya pribadi. Tidak orang lain yang mengatakan levelnya gampang, ini bisa dijawab langsung oleh kepala sekolah, belum tentu. Pasti jaga saya yang karena yang memberikan keputusan kan saya. Nah, saya kalau levelnya itu menurut diri saya berat, maka saya banyak pertimbangan juga pada orang lain. Siapa yang membantu saya? Ada faktor internal, ada faktor eksternal pastinya. Dari internal siapa ya? Komunitas dia di dalam sekolah, bisa guru, bisa orang TU, bisa tenaga pendidik, tenaga kependidikan yang saya ajak untuk berkomunikasi dan bermusyawarah. Kemudian juga ada tenaga eksternal, siapa? Umpamanya komite sekolah, atau tokoh masyarakat, atau teman-teman sejawat, atau sesama kepala sekolah. Saya berikan suatu permasalahan ini, tapi tidak menceritakan bahwa permasalahan ini ada di saya gitu. Seolah-olah permasalahan itu ada di luar, kira-kira pendapat mereka bagaimana, baru nanti saya rangkum. Nah, itulah gunanya, saya kelompokkan, saya identifikasi masalahnya,
kemudian saya kelompokkan, kemudian saya analisis, baru saya bisa mengambil satu kesimpulan. Seperti itu lah gitu. Iya, baik. Lalu ini yang terakhir nih Pak, kira-kira ada rencana ke depan nggak Bapak? Misalnya saya merasa nih kalau keputusan seperti ini saya salah, saya ke depannya harus saya tingkatkan, atau ada yang perlu Bapak kurangi seperti itu. Ya, kalau rencana tindak lanjut dalam satu permasalahan pasti ada. Jadi masalah ini belum tentu dalam satu pengambilan keputusan itu tuntas. Oh iya. Kadang-kadang permasalahan ini akan timbul lagi permasalahan kedua, atau mungkin tambah permasalahan jadi tadinya 1 mungkin jadi 3 jadi 6, seperti itu, bercabang seperti itu. Bukan seperti deret hitung 1, 2, 3, tapi ini mungkin dari deret ukur dan sebagainya gitu. Nah, jadi kalau ada permasalahan saya juga perlu tadi saya analisis lagi apakah pernyataan saya, keputusan saya itu sudah benar. Nah, kalau belum benar, suatu saat saya menemui suatu permasalahan yang sama, saya akan analisis lagi pertanyaan saya ternyata masih saya perlu tambahkan seperti itu. Gitu. Jadi perlu ya ada refleksinya lah seperti itu. Oh iya. Jadi memang kalau saya pribadi saya jadi relate sekali dengan apa yang saya pelajari di guru penggerak. Kalau Bapak kan melalui pengalaman tapi ternyata masih relate Pak, sangat relate sekali dengan apa yang saya pelajari. Gitu ya. Kita kan memang harus menguji regulasinya, tentang legalitasnya, publikasinya dan macam-macam itu memang harus kita uji gitu. Ya memang betul. Jadi yang pertama memang kita harus lihat adalah pengambilan suatu keputusan itu apakah membawa risiko. Jangan sampai tadi resikonya ini memberatkan baik kita sendiri maupun orang lain yang dapat kita ambilkan suatu keputusan. Kemudian bahwa keputusan yang kita ambil itu yang kedua dasarnya adalah dari regulasi yang berlaku, apakah itu tata tertib, etika guru, kemudian adat istiadat setempat yang perlu kita perhatikan di situ, kemudian perlakuan dan ketentuan yang di masyarakat yang berlaku gitu, dalam regulasi ya. Kemudian yang ketiga memang ya perlu pengambil kebijakan lah dalam mengambil segala keputusan itu tidak selalu A langsung jawabannya B gitu, tidak, tapi perlu pertimbangan. Jangan koboi ya Pak. Ya, perlu kebijakan bahwa jangan sampai kita keputusan itu tadi menyakitkan orang lain, akhirnya menimbulkan dendam, akhirnya tersinggung dan sebagainya. Kita bikin bahwa keputusan kita memang adalah win-win solution yang menyenangkan, dan mereka memahami apa yang menjadi permasalahan-permasalahan yang dia ceritakan kepada saya, dan kemudian saya bisa memberikan jawaban yang menurut saya terbaik buat dia. Walaupun dia tidak menerima nggak apa-apa, nanti kita bisa review lagi jawaban saya, itu bisa kita refleksi lagi. Oh mungkin ada kurang di sininya, nanti saya tambah. Baik Pak, terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya. Semoga Bapak semakin sukses, sehat selalu buat Bapak dan keluarga. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ya, dadah dulu Pak. Ya. Baik, selamat pagi Ibu Sondang Lantiur. Ya, bagaimana pagi. Kabarnya? Baik. Oke, terima kasih ya Ibu sudah berkenan meluangkan waktunya untuk boleh ngobrol-ngobrol sama saya nih. Iya, jadi saat ini saya sedang belajar di pendidikan guru penggerak angkatan 10 dan saat ini sedang mempelajari tentang bagaimana mengambil keputusan dan ada tugasnya mewawancarai kepala sekolah dan saya berkesempatan untuk mewawancarai Ibu pagi hari ini ya. Asik. Baik, boleh saya mulai? Boleh. Oke. Saya mau tanya nih Bu ya. Jadi selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun misalnya bujukan moral, dan bagaimana Ibu bisa mengambil keputusan dari kasus-kasus tersebut? Kalau dalam kasus-kasus di sekolah kan memang banyak ya, apalagi dengan latar belakang sosial orang tua yang berbeda-beda. Untuk mengidentifikasi setiap masalah, ketika masalah itu datang ya tentunya kita nggak langsung terima itu masalah atau kita telan bulat-bulat masalah itu, kita harus cari titik masalahnya. Nah biasanya saya kalau cari titik masalah, saya akan mempelajari latar belakang setiap kejadian, baik itu latar belakang kejadian atau latar belakang keluarga, itu pasti saya kaitkan.
Karena kalau kita tidak mengaitkan itu kadang bisa salah dalam mengambil keputusan. Itu sih ya yang saya lakukan. Nah, untuk bagaimana caranya untuk dapat info-info, pasti kan nggak sendiri. Yang pasti wali kelas lah, guru BK lah, atau bongkar berkas. Nah, itu. Nah, di balik itu kita juga coba panggil orang tua atau orang yang bermasalah. Itu kalau anak murid. Kalau guru gimana? Sama, saya akan cari kehidupan keluarganya gimana, saya akan tanya itu. Jadi saya selalu belajar dari latar belakang seseorang ya. Jadi mengenali mereka dulu secara gimana keluarganya, sekolahnya, maksudnya sebelum dia jadi guru tuh dia tuh apa dia gitu tuh ya. apa yang dilakukan hari-hari itu, mempelajari mereka dulu. Begitu ada kejadian saya bisa tarik benang merah. Jadi kalau itu lebih mudah. Jadi kalau benang merahnya dapat, pemecahan masalah itu juga lebih gampang. Dan untuk meminimalisasi sakit hati atau hal-hal yang nggak diinginkan itu bisa lah. Jadi memang segala sesuatu itu pasti ada latar belakangnya ya, sehingga mencari latar belakang itu lah mendasari ibu untuk mengambil keputusan. Oke, jadi bila seperti itu, kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Dan mengambil keputusannya setelah saya tahu masalahnya bagaimana gitu, dan terus saya panggil orangnya. Lalu saya nggak mengasih keputusan sendiri, saya kasih solusi dalam arti menurut beliau, menurut yang salah atau menurut yang bermasalah, sebetulnya harus tindakan apa sih yang dilakukan gitu. Nah, ketika dia bilang ini seharusnya segini, kalau memang itu betul, itu keputusan dari dia bukan dari saya. Artinya dia menyadari. Karena apa? Kalau saya kasih keputusan biasanya lebih berat orang untuk menjalaninya. Soalnya kan gini, itu kan ibu, belum tentu saya mau gitu kan. Tapi kalau orang itu bilang, iya saya seharusnya gini. Kalau saya iya, kalau itu masih ada yang kurang saya akan tambahkan. Selain itu saya tambahkan ya, harusnya bla 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 bla. Kalau oke, ya oke, kita sepakat ya sudah. Itu yang saya lakukan. Jadi nggak otomatis langsung. Misalnya guru 3 kali terlambat langsung SP, saya nggak tipe kayak itu kebetulan ya. Jadi semua saya tanya kenapa bohong tidaknya seseorang itu kan saat ngobrol juga ketahuan. Iya betul. Jadi kan setidaknya kita juga tanamkan sama orang-orang itu, saya orang biasa, kamu orang biasa. Nah, kamu punya masalah, saya punya masalah kayak gitu. Tapi kalau kamu nggak mau terbuka, kesalahan selanjutnya akan terbuka buat kamu. Iya ya kan. Tapi kalau kamu sekarang terbuka, kita menutup untuk masalah yang selanjutnya. Arti kamu nggak usah mikir kebohongan lagi atau gimana gitu. Itu sih yang selalu saya ingin ke mereka. Jadi bagaimana orang tersebut juga melihat dari kacamatanya dia juga ya. Ya, apa ibu pernah ikut coaching, pembelajaran coaching? Nggak pernah. Enggak. tapi cara ibu mengambil keputusan itu ada namanya pelajarannya coaching. Jadi memang tidak selalu melihat dari kacamata ibu sendiri, tapi orang tersebut bagaimana kalau membuat keputusan, maksudnya bagaimana kalau orang tersebut membuat keputusannya sendiri gitu ya. Baik, saya lanjutkan ya Bu. Nah, selama ini yang menjadi tantangan ibu nih dalam mengambil keputusan tuh yang berkaitan dengan dilema etika tuh apa aja yang menjadi tantangannya? Yang juga ketika orang itu bersikeras gitu. Bersikeras dengan kalau hal itu bukan dia yang salah. Gitu. Jadi lebih cenderung menuju orang lain atau peraturan lah yang disalahkan. Pokoknya titiknya bukan dia gitu. Masalah itu ada bukan karena dia gitu. Jadi karena hal lain atau orang lain, hal lain itu. Itu tuh bagi saya agak susah. Kenapa? Karena kan bangkitin orang itu tahu lu salah, kamu tuh salah gitu ya. Itu tuh untuk perubahan susah, lama kalau dia sudah mempersalahkan yang lain gitu. Ya contohnya gini, kenapa terlambat gitu? Iya, soalnya mama saya begini gitu. Terus iya soalnya kemarin gini. Jadi orang lain, bukan kalau orang yang disiplin kan istilahnya, oh iya saya besok harus ngapain gitu. Gak usah nyari orang lain gitu. Nah karena dia merasa orang lain yang salah, pasti kita mesti bongkar orang lain dulu dong, gitu kan. Nah itu tuh. Atau orang yang datang langsung dengan muka yang nangis-nangis gitu.
langsung kayak minta dikasihanin. Nah itu bagi saya susah. Oh, Ya, iya. karena kan bawa perasaan ya. Iya. Nah, bawa perasaan. Nah, terus kita juga takut, apalagi zaman sekarang ya, takut kita salah ngomong, diputus asa gitu. Nah, itu tuh bagi saya sulit. Makanya kalau ada yang seperti itu ya biarin nangis dulu sih. Biarin nangis dulu gitu. Iya, Kamu iya. puasin, nggak mau kamu tangisin, sekarang tangisin aja sampai puas. Iya, iya. Karena saya nggak tahu kamu nangisin apa gitu loh. Heeh. Ntar akhirnya kan ya usah nangis gini, oh ya udah ngomong aja gitu. Jadi kalau dia masih nangis, kamu nangisnya bisa tungguin. Terus kalau dia bilang saya masih menangis, nangis aja, nggak saya tanya. Maksudnya kamu tuh kenapa nangis? Ntar kalau udah mereda, sebetulnya kamu nangis apa sih gitu ya? Heeh, heeh. Kadang, ya aku nangis gini-gini. Oh itu yang ditangisin. Emang perlu ditangisin kayak gitu. Heeh, Jadi saya perlu tangisin nggak? Nggak. Akhirnya gini, soalnya saya takut diomelin. Lah masih udah ngomel apa belum? Kan belum gitu kan ya. Guru juga gitu, dia udah nangis. Ngapain nangis? Karena saya belum ngomong apa-apa. SP belum ada, kalau udah nangis, nggak ngerti saya. Udah ngerasa ini kali ya. Nah, jadi dia nangis. Terus selesai, ya terus kenapa nangis? Saya takut lah bla bla. Berarti kan itu dong pemecahan masalah. Iya, iya. Ya kan? Betul. Iya gitu aja. Oh, berarti ya itu tadi orang tersebut tidak merasa bersalah, misalnya kadang-kadang Iya, ya itu tantangan, yang- kadang juga rasa kasihan juga jadi Rasa kasihan jadi tantangan juga ya. Baik Ibu, apakah Ibu punya jadwal tertentu nih untuk menyelesaikan sebuah kasus, atau misalnya Ibu ini ada kasus nih, lalu Ibu langsung selesaikan saat itu juga gitu, atau Ibu memilahnya dulu atau bagaimana? Ketika ada kasus, saya biasanya tidak langsung mengambil keputusan tuh yang tadi saya bilang, karena saya harus belajar dulu. Oh, diidentifikasi dulu. Saya nggak berani langsung, kita selesai gini-gini, takut salah langkah gitu ya. Karena kan kalau dalam masalah itu ngambil keputusan itu jangan sampai ya sebisa mungkin jangan salah langkah gitu kan ya, karena berbekas ke orang tersebut gitu. Jadi kalau saya selalu kita diam dulu, kamu punya masalah misalnya, kita bicara lagi besok. Nah, atau berapa hari lagi. Seandainya saya sudah siap, dalam arti siap di sini saya punya data, udah cari semua lagi nih, nah, baru kita ketemu gitu. Jadi nggak selalu saya harus kejadian umpamanya anak-anak mencuri lah misalnya ya. Ketahuan yang mencuri, udah ketangkap oleh CCTV, udah saya diemin dulu. Nggak langsung kamu mencuri gini, pokoknya udah ada bukti gitu. Iya. Nah, atau bisa juga bilang ini di sini ada, nah terus kamu pencurinya. Saya nggak tanya dulu kenapa, nah, cari data dulu, udah cari data kenapa, kehidupan dia hari-hari gimana, nah baru saya minta guru BK lah gitu ya, coba cari data ini juga ke wali kelas, terus cek ke teman-temannya, bahkan juga ke biasanya kalau kelihatan agak paling itu masalah ke orang tua lain, nah gitu tutup. Nah karena kalau guru-guru gimana, kalau guru-guru pegawai gitu ya, saya cari teman yang kelihatan deket sama satu guru itu gitu, terus tanya. Nah kalau memang umpamanya bisa diterobos lagi, saya tahu nih ada titik lain yang bisa cari info, ya saya cari gitu. Dan nanti beberapa hari sih biasanya saya nggak pernah saya langsung nggak pernah. Jadi yang minimal tuh 2 hari. Ya udah sehari udah dapet, cerna dulu. Nah besoknya udah cari langkah kan, gue mau ngapain. Udah bikin pertanyaan sendiri, udah bikin simulasi sendiri. Saya tuh orang selalu bikin simulasi. Jadi kalau mau ini, nanti kalau dia nanya ini saya harus jawab apa? Jadi istilahnya, jadi ketika itu ada nggak kaget lagi, dan saya bisa langsung tek gitu. Karena membuat udah pertanyaan ya. Membuat pertanyaan sendiri, membuat pertanyaan dan memikirkan jawabannya apa ya gitu, sesuai dengan latar belakang ini masalah gitu. Ya betul. Ya sesuai, ini sebenarnya sesuai juga Bu sama apa yang saya pelajari. Jadi memang harus mempertanyakan. Iya, mantap. Jadi memang kita harus mempertanyakan, menguji ibaratnya. Kan masalah konseling kan ini. Iya. Makanan saya ya. Gimana sih? Nggak salah kan nanya. Makanan saya iya aja. Oke. Selama ini dalam Ibu membuat keputusan, adakah misalnya faktor-faktor yang mempermudah, atau misalnya adakah orang-orang yang membantu Ibu gitu dalam pengambilan keputusan? Kalau pengambilan keputusan, karena saya sebagai kepala sekolah, biasa mereka langsung menyerahkan keputusan ada di tangan saya gitu ya. Nah,
Tapi kan itu juga nggak selalu apa yang keputusan kita harus terlaksana gitu ya. Nah, jadi kalau mengambil keputusan biasanya saya juga kerjasama ya, saya diskusikan dulu dengan tim gitu ya. Ini begini gitu saya. Terus kalau mereka akan bilang, Bu, akan kasih masukan. Tapi kalau mereka tidak kasih masukan gitu, mereka bilang ya udah gitu aja gitu ya. Walaupun begitu pasti ada orang di belakang saya yang akan tempat diskusi saya. Harus ada. Kenapa kayak gitu? Karena kan bagi saya kalau kita ngambil keputusan, situasi hati kita juga lagi nggak bagus, keputusan kita mempengaruhi. Betul. Jadi ketika kita ngambil keputusan, kita masih lihat situasi hati kita juga gitu. Kalau situasi hati kita bisa berpikir jernih, keputusannya pasti bagus. Tapi kalau situasi kita lagi kacau, itu yang makanya kita perlu waktu, nggak langsung ambil keputusan. Jadi tetap ada orang buat saya. Kalau SD ada wakilnya nggak sih? Ada. Oh, ada berapa wakil? Ada 2. Wakil apa tuh? Kurikulum sama kesiswaan. Oh, kurikulum sama kesiswaan. Tapi saya kerjasama biasa selain itu dengan Kasel. Kasel itu yang agama dan konseling itu. Oh iya. Jadi memang butuh pendoa. Ya butuh pendoa ya. Oke, Ibu, ini yang terakhir nih ya. Nah, selama ini kan Ibu tadi sudah bercerita tentang bagaimana cara Ibu membuat keputusan. Nah, adakah misalnya keputusan ini, cara Ibu membuat keputusan ini perlu diperbaiki atau perlu ditingkatkan atau tidak perlu gitu? Maksud saya, adakah rencana ke depan? Iya, pasti itu harus selalu berubah. Karena kan sesuai dengan keadaan zaman juga. Iya, betul. Terusnya dengan keadaan zaman, masalah-masalah yang ada, terusnya dampak psikologis setiap orang sekarang udah makin nggak bagus gitu. Anak-anak juga kayak gitu. Jadi belum tentu ketika kita kasih masukan, anak itu bilangnya itu satu masukan, bilangnya itu hukuman. Nah, jadi yang kayak gitu kita mesti perbaiki. Cara bicara, cara pendekatan gitu. Mesti banyak belajar sih. Tetap nggak boleh bilang udah sekian lama kita berarti udah ahli. Enggak juga, karena kan manusia belajar terus ya. Iya, betul. Jadi kayak gitu. Tetap harus, nggak boleh enggak. Ya, berarti harus terus belajar ya, Bu. Untuk tiap orang juga kan umpamanya kasusnya sama tapi orangnya beda, latar belakang yang beda juga treatmentnya. Gitu. Oke. Kalau begitu terima kasih banyak Ibu Sama-sama. untuk pagi hari ini. Untuk sharingnya bagus sekali, karena ternyata relate sekali cara Ibu membuat keputusan dengan yang saya pelajarin. Kalau saya kan baru belajar di textbook nih, ternyata Ibu menerapkannya sudah jadi guru kan pas belajar begini. Oke deh Ibu, sekian sharing-sharing kita hari ini. Terima kasih, sukses terus buat Ibu dalam berkarir ya, sehat-sehat. Sukses juga guru penggeraknya. Amin. Semoga dari hati dan menggerakkan dunia pendidikan yang luar biasa. Oke deh. Oke Ibu, makasih ya Ibu. Tuhan berkati. Sama-sama. Dadah.